Iya, liputan Amtos kali ini sedikit tampil beda gitu ya daripada biasanya. Kalau biasanya kan ramean gitu ya, banyak orang gitu. Atau mungkin one on one cuma ada yang ya terkesan masih agak sedikit formal. Meskipun saya masih formal karena disuruh wardrobe pakai jas ya sudah lah saya nurut aja. Nah di kesempatan kali ini saya mau ngobrol sama Direktur Eksekutif Carta Politika. Ada Mas Yunarto Wijaya yang jauh-jauh dari rapat langsung ngebut ke sini ke SCTV Tower. Langsung duduk di seberang saya. Mas Toto apa kabar? Kabar baik. Request sudah saya siapkan, kopi pahit. belum. Oh belum ya? Tunggu situasi memanas. Ini berarti kurang panas ya ini sekarang ya? Belum. Suasana hati belum mana. Oh suasana hati belum panas. Emang apa yang bisa bikin seorang Yunarto Wijaya panas hati? Kalau kita enggak, para elit. Dan tugas kita kan membaca yang mana sih antara Masa sih elit. tahun lalu gak pernah panas? Ada yang merasa panas dengan saya-sayanya biasa aja. Berarti Mas Toto gak pernah ngerasa panas ya? Oh iya deh. Di bawah asik. Oke, jadi Mas Toto kebetulan kan kalau kita lihat tuh minggu lalu ya ada kongres PSI gitu kan ya. Ya. Sebenarnya bikin kongres ini menarik menurut aku adalah karena di situ ada statementnya ada dua presiden di situ ya, presiden ke-7 dan presiden ke-8 maksudnya Ya. yang sekarang menjabat. Dan ada anak mantan presiden. Ada anak mantan presiden kasih statement juga, komplit di situ. Nah dan nggak mengejutkan juga akhirnya dia jadi ketum juga gitu kan, lagi gitu kan. Nanti dong dibahasnya. Oh iya. Kan atau tidak. Kok sekarang sih aku bahasnya? Oke, oke, aku rem dikit ya. Panas nih gua nih udah. Baru mulai. Oke, jadi yang akan kita bahas itu soal pesan-pesan yang disampaikan di situ gitu loh. Ya. Aku pengen mencoba ngelihat ada apa sih di balik makna atau ada apa sih yang di balik disampaikan sama Pak Jokowi, sama seorang Kaisang dan juga Pak Prabowo. Kita Ya. coba analisis itu. Nah, pertama ini Mas Toto kita boleh sambil disiapkan juga boleh teman-teman statementnya seorang ketum PSI, Kaisang Pangarep ini yang meminta maaf gitu kan. Nah supaya tahu detailnya kita coba cek bareng-bareng ini. Kita sambil lihat. Boleh sambil diputar teman-teman dan jangan lupa audionya dinyalain. Biar Mas Toto dan saya juga bisa dengar. Boleh. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan. Periode yang lalu saya cuma punya 3 bulan, sekarang saya punya 4 tahun. Percaya sama saya. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. Oke, secara hitung-hitungan politik kalau dibandingin 3 bulan dan 4 tahun itu gimana Mas Toto? Ya memang kalau dilihat dari peningkatan suara terjadi lah ya dari 2019 ke 2024. 2019 kalau saya tidak salah 1,89%, di 2024 2,7 sekitar 2,7%. Artinya ada peningkatan. Tapi kalau pertanyaannya kenapa Kaisang minta maaf, targetnya itu kan lolos parliamentary threshold dan itu masih jauh di bawah angka 4%. Padahal Kaisang ini kan tidak dilihat hanya sebagai seorang pribadi, bebannya memang menjadi lebih besar ya. Dia adalah simbol dari Jokowi secara elektoral. Artinya kan di situ ada sebuah fakta bahwa minimal Kaisang mengakui bahwa dia tidak berhasil membawa nama besar Jokowi untuk menjadi magnet elektoral mencapai target. Dan paling tidak itu kan kemudian tidak sesuai dengan kompensasi yang harus diberikan ketika awal mulanya masuk Kaisang udah kontroversial nih. 3 hari jadi kader langsung tiba-tiba jadi ketua umum. Dan itu yang menurut saya menyebabkan ada sebuah kesadaran dari teman-teman PSI, mungkin kesadaran dari Pak Jokowi dengan Kaisang juga bahwa tidak bisa hanya seorang anak Jokowi. Istilahnya Jeffrey Giovanni, darah Jokowi. Harus ada sosok Jokowi yang turun tangan langsung, walaupun sampai saat ini masih jadi pertanyaan. Apakah Jokowi sebetulnya sudah masuk dalam struktur? Apakah akan jadi ketua Dewan Pembina? Atau sebatas ada di posisi luar
walaupun sudah menyatakan tegas akan mendukung full dan bekerja penuh untuk Kira-kira bakal PSI. masuk nggak? Bakal masuk struktur nggak seorang Joko Widodo ke PSI itu? Saya nggak tahu ya, tetapi kalau tidak masuk ya sebetulnya jadi mirip dengan apa yang terjadi pada 2019. Hanya merupakan simbol yang dilekat-lekatkan dan akhirnya yang lebih terlihat adalah sosok Kaesang dan kita tahu Sengaruh itu tidak cukup. itukah bantu dari luar atau bantu dari dalam gitu? Berpengaruh dong. Kalau Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina, artinya memang sepenuhnya yang namanya PSI milik Jokowi, sepenuhnya juga endorser utama dari PSI adalah Jokowi, bukan Kaesang. Dan itu yang menurut saya kalau memang targetnya adalah sebuah hitung-hitungan elektoral 2029, seharusnya keputusannya mungkin Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina. Kalau target itu, tapi kan saya tidak tahu. Mungkin akan ada perhitungan lain. Enak tidak dengan partai lain yang otomatis ketika PSI besar akan terjadi kanibalisme di situ kan. Entah Gerindra, entah partai yang lain-lain yang sama ada dalam KMP. Walaupun kalau kita bicara sejarah lahirnya PSI, pilihan basis ideologi, positioning secara branding, sampai pilihan warna dan rebranding logo yang sama-sama hewan, seharusnya yang ada dalam satu ceruk itu namanya PDI Perjuangan. Nanti dulu ya, jangan masuk sana dulu. Logo itu materi ke bawah udah dibahas sekarang. Padahal udah gua kasih urutan. Karena gua tahu lo ujung-ujungnya tanya ke sana juga. Iya. Tapi ini ya oke lah. Karena tadi aku juga sempat kebablasan dikit di awal lagi. Ini sudah. Kayaknya harus ngopi dulu. Oh boleh. Aku juga udah mulai minum, udah mulai gerah nih gua nih. Tapi udah apa ya? Udah terprediksi gak sih 3 calon yang maju di pemilu raya PSI kemarin? Ada Bro Ron, ada Kaesang, ada Mulyono. Namanya mirip lagi. Jadi ada yang mengatakan Jokowi tidak jadi maju, Mulyono yang jadi maju. Ya faktanya seperti itu. Lagi minum lagi pas gue. Oke, tapi udah terprediksi kalau Mas Toto ngelihatnya secara kasat mata gitu. Iya, dengan sudah dipilihnya kota Solo sebagai tempat kongres kan sudah bisa dibaca ujungnya seperti apa. Dengan sudah terlebih dahulu beberapa tahun sebelumnya partai ini mendeklarasikan istilah Jokowisme, sudah bisa ditentukan juga dan diperkirakan siapa yang akan menang yang memiliki darah terkait dengan Pak Jokowi gitu kan. Yang ketiga ya kalau kita lihat dengan digadang-gadangnya nama Jokowi katanya sempat ingin dimajukan, dijadikan ketua, belakangan menjadi ketua Dewan Pembina. Ya menurut saya bukan sebuah hal yang mengagetkan kalau kemudian Kaesang yang menangkan. Walaupun di situ kemudian ada pertanyaan, pemilu rayanya beneran gak sih? That's my point. Kalau misalnya udah terprediksi buat apa ada pemilu raya PSI gitu? Ya mungkin pada akhirnya ini sebuah mekanisme yang betul-betul dilakukan dalam konteks e-voting. Tapi kan pertanyaannya kalau kita bicara substansi demokrasi dalam sebuah pemilu, termasuk dalam pemilu menentukan ketua umum partai, pertanyaannya kan adalah apakah kemudian mereka ada dalam posisi yang sama-sama netral, dalam posisi yang sama, atau memang sudah ada yang diberikan privilege. Dengan kongresnya saja sudah dilakukan di Solo, kalau menurut saya ya memang sudah ada sebuah framing tersendiri. Anda silakan bebas memilih, tapi paling bagus ini loh kira-kira seperti itu. Ini ada banyak pilihan, tapi yang paling enak ini istilahnya kalau lagi pilih makanan begitulah. Dan itu kalimatnya bukan dari kita ya, kalimat itu keluar dari Ketua Dewan Pembina. Saya nggak tahu masih atau tidak nih sekarang Jeffrey Giovanni yang mengatakan Ketua Dewan Pendiri sekarang. Ketua Dewan Pendiri. PSI. Jadi Jeffrey Giovanni sendiri kan mengatakan orang yang paling berpengaruh ya di PSI bahwa kalau kita nggak bisa mendapatkan Jokowi atau minimal darahnya Jokowi, mau anaknya Jokowi, mau mantunya Jokowi, kita tutup saja PSI. Dari situ kan kita sudah bisa membaca bahwa ketika berbicara mengenai pemilihan umum ya memang ada yang dianakmaskan. Tapi secara ini kita ngomong ini ya objektif ya, secara kapasitas, secara pengalaman dan seterusnya, Kaesang Pangarep bagaimana kalau menurut Mas Toto? Ya paling tidak dia sudah punya pengalaman 3 bulan sebelum pemilu, presiden kemarin pileg untuk kemudian menjadi ketua umum. Lalu kalau ditarik sekarang kan mungkin sudah sekitar 2 tahun ya menjadi ketua umum. Paling tidak kalau dibandingkan dengan masa terpilihnya Kaesang pertama kali, yang kita nggak tahu dari mana terpilihnya gitu ya, ujuk-ujuk 3 hari, menurut saya ada sebuah kemajuan, ada sebuah progres. Kaesang yang sekarang lebih pantas, bukan dibandingkan dengan anak muda lain, dibandingkan dengan Kaesang yang dulu.
Jadi baru sebatas itu saya bisa memberikan penilaian secara objektif. Apakah pada akhirnya dia bisa membantah sebuah stigma hanya bagian dari dinasti karena ada Jokowinya, waktu yang akan menjawab. Kalau ternyata kehadirannya nanti akan membuat PSI lolos dari pada parliamentary threshold, menurut saya itu satu hal yang harus diapresiasi terlepas dia dibebani dengan politik dinasti. Berarti 2029 tuh panggung atau waktu paling dekat untuk pembuktiannya Kaisang ya? Ya, walaupun bapaknya beda ya. Bapaknya mengatakan 2034. PSI baru akan menjadi Oh iya. Itu juga masuk di list saya. Ya benar. Mengatakan 2029. 2029. Kan berbeda. Seorang Jokowi. Tapi konteksnya kan beda. Seorang Joko Widodo bilang 2034 itu PSI baru kuat. Ya. Kalau Kaisang mungkin kalau aku lihat konteksnya lebih ke arah minimal lolos dulu deh gitu loh. Menjadi Beda nggak partai sih? yang bisa langsung lolos Itu kuat juga ya? menjadi indikasi bahwa partai ini kuat. Dan buat Kaisang kan beda. Kalau bapaknya kan tidak ada beban ya. Kaisang kan ketum. Kalau 2029 gagal lagi ya bisa kemudian dia dianggap tidak berhasil kedua kalinya dan sulit dong untuk dipilih lagi. Oke. Kita coba ke statement berikutnya. Video yang kedua ini dari Kaisang kita coba bergeser ke Pak Joko Widodo. Ini juga berpidato pada saat hari-hari awal ya setelah pengumuman kalau tidak salah. Ya. Setelah pengumuman ketum langsung pidato seorang Joko Widodo Presiden ke-7 RI. Kita coba lihat. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Jokowi. Satu pertanyaan besar gue Mas ketika lihat ini. Full dukung dan kerja keras itu bentuknya kayak apa gitu loh yang akan dilakukan oleh seorang Joko Widodo. Kan Mas Toto kan mungkin yang ya pernah dekat lah ya dengan Pak Joko Widodo mungkin lebih tahu gitu Pak Jokowi akan ngapain gitu. Kok pakai kata pernah sih? Atau pasti? Biarkan jadi misteri. Iya. Iya, sebetulnya kan tidak mengagetkan juga ya. Iya, Partai ini memang sudah milik Jokowi. Ketika dideklarasikan menjadi pengusung Jokowisme dan kedua anaknya Jokowi menjadi ketua umum. Menurut saya pada titik itu sebetulnya kita bisa meyakini Jokowi sudah sepenuhnya ada di balik PSI. Tapi sekarang secara eksplisit dalam momen yang tepat, kongres pertama, pergantian logo, rebranding, ada yang diposisikan kemudian menjadi daya ledak utamanya, yaitu eksplisit pertama kalinya Jokowi menyatakan bersedia. Dulu kan orang hanya menduga-duga, orang menyatakan beliau di belakang layar. Sekarang beliau ada di depan layar juga dan menyatakan akan ada di belakang PSI. Artinya yang dikatakan sebenarnya adalah PSI sama dengan Jokowi, PSI sama dengan Partai Jokowi. Dan suka atau tidak, Jokowi masih memiliki pengaruh kuat walaupun terbatas ya dalam kontestasi elektoral, basis pemilih, karena biar bagaimanapun dia belum lama menjadi presiden. Dan sepertinya PSI kemudian memang sengaja memilih ini karena 2 kali eksperimen uji coba. Pertama kali menjadi partai pengusung utama Jokowi yang ada di luar pemerintahan, yang mengambil positioning bedanya dengan partai-partai lain, partai anak muda. Kok nggak lolos, hanya 1,89%, lalu diambil anaknya sebagai simbol yang lebih eksplisit dari Jokowi, ternyata hanya 2,7%, dan akhirnya sepertinya mereka menyadari, oh yang kuat ini bukan simbol dari Jokowi, tapi keberadaan Jokowi secara langsung. Dan itu yang menurut saya ya sebuah upaya terencana dari perubahan logo, branding, anaknya masuk, sampai kemudian puncaknya adalah Jokowi yang menyatakan langsung bahwa dia akan full dan bekerja keras buat PSI. Makanya kalau tadi pertanyaan pertama adalah apakah sebaiknya Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina atau tidak? Di dalam atau di luar struktur? Kita lihat dalam rentetan perencanaan yang kita spekulasikan memang sudah ada dari sebelum-sebelumnya, puncaknya adalah Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina. Sama seperti Demokrat, ketua Dewan Pembinanya adalah Pak SBY. Atau Pak Prabowo sempat tuh tidak menjadi ketua umum tapi menjadi ketua Dewan Pembina.
ketua Dewan Pembina itu kan seringkali adalah simbol yang menyatakan bahwa partai ini milik siapa, milik saya, siapapun ketua umumnya. Oh, oke. Tapi begini, pertanyaan saya berikutnya. Kita tahu bagaimana besarnya seorang Joko Widodo dari pernah menjadi presiden 2 periode dan seterusnya. Memenangkan pemilu 2024 ya karena dia mendukung Prabowo Gibran dan seterusnya. Tidakkah terlalu kecil PSI ini 2, sekian persen untuk seorang Joko Widodo? Kalau ingin dijadikan political vehicle ya. Pertanyaannya Mas, partai mana yang lain yang mau melamar Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi masih jadi seorang presiden dan dia tidak berpartai lagi, katakanlah pada saat masih jadi presiden, lalu tidak PDI lagi, dia akan sangat menarik. Dan waktunya misalnya masih 5 tahun untuk menjadi presiden, misalnya ya, kalau kita berandai-andai, dia akan sangat menarik untuk dilamar menjadi ketua umum partai tertentu. Dulu kan kita dengar tuh ada partai Golkar, ada gosip juga partai PAN ingin Jokowi masuk. Sekarang Jokowi bukan lagi presiden. Kepentingan dari masing-masing partai dan ketua umumnya adalah mencari perhatian bukan kepada Jokowi lagi, kepada Prabowo. Magnet elektoral terkuat namanya Prabowo Subianto dan bukan lagi Jokowi. Sehingga kalau saya melihat seketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, partai-partai yang dulu pernah dekat dan isukan melamar itu sudah pasti akan fokus pada dirinya sendiri. Ketua umum ini pasti mikir saya lagi aja deh, abis ini saya juga pengen jadi menteri lagi. Bagaimana caranya menarik perhatian Pak Prabowo bukan lagi Pak Jokowi. Dalam titik itu kita bisa menyimpulkan partai mana yang mungkin untuk dijadikan vehicle dan mau menjadikan dirinya vehicle untuk karir kepentingan politik Jokowi ya hanya PSI. Kenapa PSI mau? Karena 2019, 2024 bukti loh mereka dompleng nama besar Pak Jokowi, kemudian di 2024 menjadikan anaknya sebagai ketum, tapi juga masih belum misalkan lolos ke parlemen aja, ke Senayan aja belum. Meskipun mereka dalihnya, kami kan di legislatif tingkat daerah kita juga sekian, kepala daerah kita juga bertambah dan seterusnya. Tapi di Senayan itu salah satu tolak ukur yang sangat gamblang untuk kita lihat. Ketika mereka kemudian melakukan sebuah proses transformasi dari hanya progresif dan anak muda, lalu kemudian bertransformasi menjadi partainya Jokowi, tapi simbolnya hanya anaknya Jokowi, terbukti ada kenaikan. Lalu kemudian yang tadi saya sebutkan, menurut mereka mungkin jangan nanggung, kita sekaligus menempatkan partai ini menjadi partai Jokowi sepenuhnya. Dan kalau dibandingkan dengan branding PSI, tentu saja branding Jokowi jauh lebih besar. Jadi kalau ditanya Mas Reno, yang lebih diuntungkan dari dua pihak yang katakanlah sedang bersimbiosis mutualisme, paling utama yang diuntungkan PSI. Apakah Jokowi akan diuntungkan? Tergantung dari kerja politiknya beliau dan Kaisang di dalam PSI 5 tahun ke depan. So, siapa yang bekerja? Kaisang atau Jokowi? Tentu saja yang bekerja. Siapa yang memiliki resources untuk bekerja? Joko Widodo. Tetapi kalau ditanya siapa yang bekerja dalam level operasional, tentu saja Pak Jokowi levelnya ada di atas itu ya. Tapi kita akan sangat naif kalau mengatakan bahwa resources terbesar itu adanya di Jokowi dan bukan ada di Kaisang. Bahwa kemudian Kaisang bisa memanfaatkan itu, PSI bisa memanfaatkan itu, ya itu sebuah kenyataan. Menarik soalnya ketika kalau ini nggak ada sih di rekam yang akan aku putar, Pak Jokowi bilang yang penting adalah mesinnya dulu. Ketika mesinnya sudah ada, bensinnya. Nah bensin ini kan mungkin yang dimaksud Mas Toto dengan resources adalah bensin atau bukan Mas? Ya tidak hanya bensin dalam konteks ini kan udah pasti uang ya. Udah pasti logistik. Tapi kan tidak hanya itu, kita bicara jejaring politik. Itu sesuatu yang menurut saya kan dua hal yang disebutkan oleh Jokowi adalah sesuatu yang memang beliau miliki. Sebagai mantan seorang presiden, sebagai orang yang katakanlah masih memiliki kekuasaan walaupun terbatas ya, tidak seperti zaman waktu presiden. Kalau bicara mengenai konsolidasi, bagaimana mereka memperluas dan memperkuat jejaring politik. Bagaimana merekrut orang baru, merekrut mantan kepala desa, merekrut mantan tentara, merekrut mantan polisi, merekrut orang yang uangnya banyak, merekrut mantan ketua koperasi, itu infrastruktur politik. Dan Jokowi memiliki aura untuk kemudian ketika dia bekerja,
resources itu bisa dikumpulkan kembali kepala desa dan lain-lain gitu ya misalnya. Yang kedua ya bensin. Kalau kita bicara bensin juga siapa sih yang kemudian memiliki bensin? Ya orang-orang yang memiliki uang dan uang itu selalu dekat dengan kekuasaan. Biar bagaimanapun ya mungkin Pak Jokowi masih menafsirkan dia masih memiliki sedikit kekuasaan itu. Koneksi yang pernah terbangun, investasi sosial yang pernah terbangun, dan tentu saja dibandingkan dengan Kaisang ataupun kekuatan yang dimiliki dalam branding PSI, Jokowi jauh lebih memiliki kekuatan baik untuk memperluas konsolidasi politik lewat infrastruktur yang dia miliki. Yang kedua bensinnya juga tentu saja. Oke, soal statementnya Pak Jokowi ini saya masih simpen dua. Tolong nanti habis ini langsung di play dua-duanya aja teman-teman, supaya kita juga bisa kejar durasinya. Jadi ada dua ini langsung di looping aja berurutan. Kita coba pantau bareng-bareng. Dan kita tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan di 2019, di 2024, untuk nanti di 2029. Memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Feeling saya akan mulai di 2034. PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Aku bahas yang kedua dulu deh, karena statement yang kedua berhasil bikin Mas Toto what's wrong? Ya sen Kelihatannya kita sepikir sih. Ya sen kiri belok kanan. Apa yang dikemukakan seperti berbanding terbalik. Munculnya Jokowisme, dihadirkannya Pak Jokowi dalam sebuah privilege khusus dalam acara kongres, padahal dia belum punya posisi loh. Kan belum tahu nih Pak Jokowi apakah kader atau tidak, sampai sekarang belum terjawab gitu kan. Tapi kan artinya ada privilege khusus buat Pak Jokowi. Dan ketika Jeffrey Giovanni sudah mengatakan partai ini adalah partai yang harus mendapatkan Jokowi atau darahnya Jokowi. Lalu Pak Jokowi bicara hal yang 180 derajat kontradiktif. Saya tidak mengerti maksudnya apa. Tapi ya mungkin kalau kita mencoba berpikir positif, betul Pak Jokowi mengatakan ini partai super TBK. Setiap kader memiliki saham. Sama seperti sebuah emiten dalam bursa efek ya. Tapi kan kita tahu juga ada yang memiliki saham cuma 1 lembar, ada yang 90% gitu misalnya ya. Mungkin Pak Jokowi yang 90% gitu ya, nggak salah juga. Ya, dan saya terus terang harus saya termasuk yang di awal-awal pendirian PSI Mas Reno, banyak sekali diajak berdiskusi, baik oleh teman-teman terutama yang di PSI DKI. Saya cukup dekat dengan teman-teman seperti Grace Natali, lalu kemudian Giring, Isyana Bagusoka dan lain-lain, termasuk Jeffrey Giovanni ya. Partai ini jelas dulu menempatkan dirinya sebagai partai anak muda dan progresif. Yang jadi pertanyaan kan adalah partai anak muda itu seharusnya adalah partai yang paling jauh dengan image dinasti politik. Partai progresif itu seharusnya adalah partai yang paling jauh dengan image milik keluarga tertentu. Sehingga menurut saya, lalu seharusnya apa? Wujudnya apa dia? Silahkan partai ini bertransformasi, tapi jangan kemudian menempatkan dirinya menjadi partai milik keluarga tertentu. Dan itu kan keluar dari, bukan analisis saya, tapi keluar dari kalimat ketua dewan pendirinya sendiri gitu. Dan itu sebuah pilihan. Tapi menurut saya sulit buat PSI kemudian tetap memaksakan bahwa mereka ada dalam identitas sebagai partai terbuka atau partai yang kemudian positioning adalah anak muda. Ya
Tapi itulah politik. Mungkin akhirnya mereka ada dalam sebuah sikap realistis. Mungkin mereka menyadari ternyata masyarakat pemilih kita masih feodal, lebih mudah menerjemahkan sosok dibanding nilai, lebih mudah ikut kepada fanatisme kepada seorang tokoh dibandingkan menjual mengenai nilai dan program yang mereka mungkin sudah coba di 2019, 2014 terutama, dan ternyata suaranya tidak pada 2019 dan suaranya ternyata hanya di angka di bawah PT. So mereka lebih memilih untuk realistis politik saja ya. Oh, realita politiknya begini ya. Tapi ekstrim. Itu yang saya sayangkan. Oh. Dulu itu kan teman-teman PSI yang paling mengkritik sistem kepartaian lama. Yang notabene hanya dimiliki oleh keluarga tertentu. Yang notabene hanya top down. Yang notabene hanya bergantung pada demokrasi kultus, pada sosok tertentu. Tapi belum pernah ada partai yang memilih ketua umumnya didasarkan pada milih ketua umumnya yang baru 3 hari jadi kader, belum pernah ada. Dan sosok Jokowi juga cukup ekstrim, kita tahu ya. Kita tahu Ibu Mega juga ada dinasti politiknya, SBY juga ada dinasti politiknya. Tapi tidak ada dari kedua tokoh itu yang misalnya pada saat masih jadi presiden mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden. Dan PSI sekarang menjadi simbol dari sosok tersebut. Itu yang menurut saya akan menjadi sebuah pertaruhan ke depan ya. Positioning seperti apa yang PSI akan ambil? Apakah jangan-jangan memang segmen anak muda ini sudah akan dilepaskan menjadi target sekunder, tapi yang paling pertama adalah mengambil segmen pemilih Jokowi. Oke. Tadi juga pertama adalah Jokowi memprediksi feelingnya adalah PSI baru kuat di tahun 2034. Saya mikir gini, 2034 tuh ada apa ya? Oh, Pak Prabowo kalaupun nanti 2029 maju, selesai di 2034. Apa karena unsur itu? Sehingga Pak Jokowi mungkin gaspol remblongnya baru di 2034. Iya, mungkin 2 hal ya. Kalau ini kita berpikir positif, yang pertama ini sebuah kedewasaan berpolitik dari seorang Jokowi, seorang politisi Jawa yang sangat mengerti psikologi dari orang-orang yang dianggapnya sedang berpartner. Dalam konteks ini Pak Prabowo ya, mungkin akan sangat sensitif ya kalau terlihat Pak Jokowi mengambil alih sebuah partai, ingin membesarkan sebuah partai, lalu punya target besar di 2029. Karena sebagai sosok yang baru maju pertama kalinya di 2024, 2029 kan harusnya jadi milik Pak Prabowo. Exactly. Baik dalam konteks Pilpres ataupun dalam konteks Pileg juga buat Gerindra. Ketika kemudian terlalu berapi-api ingin membesarkan partai ini, lalu kemudian mengatakan akan jadi partai salah satu partai terkuat, saya pikir tata keramanya mungkin Pak Jokowi menyadari bukan hal yang baik. Di sisi lain harus diakui juga, Jokowi ini sebagai politisi, ini pelari maraton kalau kita analogikan pelari ya. Maksudnya gimana tuh berarti itu? Jokowi ini dengan semua kontroversinya, dia adalah orang yang sangat sabar untuk melakukan sebuah tahapan-tahapan strategi nggak gerasa gerusu. Kecuali satu hal ya, ketika memajukan anaknya menjadi wapres. Di luar itu, Jokowi orang yang sangat mengerti memainkan pace. Ngalah, lalu tiba-tiba ada serangan, kadang-kadang serangannya bukan dari dirinya sendiri, dari pihak lain gitu ya. Dia seorang ahli strategi yang sangat sabar memainkan pace berpolitik demi mencapai target finish. Itulah yang menyebabkan dengan semua kontroversinya, Jokowi belum pernah kalah dalam setiap pertarungannya, baik memajukan dirinya atau memajukan Gibran. Makanya mungkin dalam hitung-hitungan seseorang yang berpolitik dengan gaya maraton seperti ini, lebih realistis berbicara mengenai 2034. Nah, yang menarik adalah kebutuhan PSI ini bukan menjadi pelari maraton karena udah 2 kali gagal. Mereka butuh sprint. Dan kebutuhan seorang Kaesang, dia juga harus jadi pelari 100 meter. Sprint secepat-cepatnya. Exactly. Pada titik itulah kita nanti akan mungkin melihat belum tentu pola pikir Kaesang sama dengan pola pikir bapaknya dan waktu yang akan menjawab sebetulnya. Serem gak sih itu? Itu normal. Kalau kita lihat gaya Mas Gibran juga dengan gaya Pak Jokowi agak berbeda. Tidak sepenuhnya sama gitu ya. Dan itu sebuah fakta politik yang nanti akan kita lihat waktu yang akan menjawab. Cuma gue kebayang gini Mas Toto, ketika misalkan Pak Jokowi adalah marathon runner, kemudian Mas Kaesang ini adalah sprinter begitu ya. Ini kan udah beda, latihannya aja juga udah beda kalau kita analogikan gitu ya. Strateginya juga udah beda, pendekatannya juga beda, pikirannya juga udah beda. Kalau suatu saat mungkin nanti mendekati 2029 dan hal ini betul-betul masih
berdiri di pemikirannya masing-masing, what will happen? Apakah crash ini nggak akan terjadi atau? Enggak lah, namanya Nggak ya? anak dan bapak gitu ya. Siapa yang akan ngalah? Mau tidak mau Kaisang sangat jauh pengalaman berpolitiknya dibandingkan ayahnya. Kaisang sangat jauh memiliki jaringan politik tadi termasuk terkait dengan resources bensin pun dibandingkan dengan Jokowi. Ya secara de facto tetap partai ini akan dipimpin oleh Jokowi. Dan Jokowi mungkin orang yang sangat realistis ketika melihat sebuah planning jangka panjang termasuk ketika harus menjadi pelari maraton. Tapi ketika peluang itu ada, ketika dia merasa nafasnya cukup kuat, dia bisa juga menjadi seorang sprinter. Ketika dia lihat peluangnya itu ada dan nafasnya cukup kuat. Dan itu yang mungkin akan dilihat secara realistis dalam setahun 2 tahun ke depan. Mengontrol pace-nya Pak Jokowi ini sabar dengan dengan sifat sabarnya itu, apakah artinya kalau kita melihat masihkah ada peluang Pak Jokowi mencoba dalam tanda kutip menawarkanlah ke Pak Prabowo untuk 2029, udahlah jangan ganti wakilnya. Karena kalau kita lihat dari Pilpres dari Pak SBY, kemudian dari Pak Jokowi, periode keduanya wakilnya selalu ganti ini. Betul. Nah ini bakal pecah telur atau? Gua nggak tahu ya. Iya. Atau Prabowo Kaisang? Memang tidak mudah ya. Iya, iya. Karena pasangan Prabowo Gibran ini kan baru beberapa bulan saja. Itu sudah menghadapi sebuah situasi pelik. Ketika ada tuntutan untuk pemakzulan terhadap Gibran. Dan tidak sepenuhnya juga pemilih Prabowo sebetulnya saya bisa katakan solid dalam mendukung pasangan ini. Karena latar belakang dari klan Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan sebetulnya kan 2 kali bermusuhan dalam konteks pilpres gitu ya. Betul. Kalau kita bicara di level elit atau di bawah sebetulnya ada sesuatu yang masih menjadi air dan minyak. Tapi karena didasarkan pada sebuah kebutuhan elektoral, mau tidak mau mereka harus memilih gambar kotak yang sama gitu ya. Walaupun mungkin aja ada yang nyoblos Prabowo doang, ada yang nyoblos Gibran doang bisa saja gitu ya. Untuk menghibur diri. Tapi kotaknya sama. Iya kotaknya sama. Tantangannya tidak mudah, apalagi dalam sejarah bukan hanya dalam pilpres, pilkada pun itu lebih banyak yang tidak berpasangan kembali dan wakilnya diganti bahkan seringkali akhirnya berhadap-hadapan. Tapi kalau saya coba menerka-nerka isi kepala Pak Jokowi, sepertinya beliau tidak akan mengambil sikap untuk kemudian memaksakan Gibran ada dalam posisi berhadapan dengan Prabowo tadi. Seorang pelari maraton dalam politik akan berpikir sangat realistis, melihat situasi ke depan, apalagi kalau sampai harus mengambil sikap konflik dengan pihak yang masih berkuasa, apalagi kalau kondisinya kita baca dari survei sekarang, kepuasan publik itu masih bertumpu pada sosok Prabowo dan bukan pada sosok Gibran. Artinya sekalipun misalkan 2029 tidak jadi pecah telur, dalam arti mungkin Pak Prabowo Subianto ingin mengganti. Itu maunya Jokowi ya, maunya Prabowo kita belum tahu. Oh, iya sih. Karena kita belum masuk segmennya Prabowo. Ya, itu maunya Jokowi kalau menurut saya kalau kita mau berspekulasi dan realistis. Buat Gibran dengan usia yang sangat muda, dengan segala macam persepsi yang masih meragukan Gibran, menurut saya 5 tahun awal dianggap untuk waktu belajar menjadi wapres dan menjadi wapres sepenuhnya di 5 tahun kedua itu lebih realistis. Oh wow, berarti Sekarang masih tahap belajar menjadi wapres kira-kira gitu. Oke, baiklah. Berarti menduganya bakal tetap sama nih? Maunya Pak Jokowi. Maunya Pak Jokowi, Iya. maunya Pak Prabowo? Katanya sesi berikut. Oh iya, makanya kita pindah ke sesi Pak Prabowo Subianto. Kita udah nyiapin juga nih beberapa statement Pak Prabowo di acara penutupan Kongres PSI. Kita boleh putar yang pertama dulu soal Pak Prabowo mengakui sayang gajah. Kita lihat. Ini partai-partai lain harus hati-hati kita nih ya. Gajah. Saudara-saudara, saya tidak mengerti ini PSI intelnya bagus sekali. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang, banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu
binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Akui sayang gajah berarti sayang PSI gitu kurang lebih atau gimana? Sementah itu atau gimana ditafsirkannya? Yang jelas begini, Pak Prabowo kalau kita lihat dalam beberapa pidato politiknya ya, atau dalam komunikasi ketika di doorstop, Prabowo sudah banyak belajar mengenai cara mengambil hati dari siapapun, baik Ya, setuju. rekan politik ataupun lawan politik. Kalau kita mau bandingkan dengan Pak Prabowo pada masa sebelum menjadi presiden atau ketika 2014-2019, ini sosok Prabowo yang Beda. jelas berbeda sekali. Saya setuju. Dan kalau kita lihat mirip dengan siapa sih? Nular dari mana sih? Sangat mirip dengan Jokowi. Bagaimana Miripnya di ketika mana? ketika hadir dalam sebuah misalnya undangan partai politik lain, itu selalu dimulai dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat-kalimat yang memberikan pujian secara khusus dan personal kepada partai tersebut. Ini ilmunya Jokowi. Jadi saya mulai mengerti kenapa Pak Prabowo sering sekali menyebut Jokowi, terutama pada saat masa kampanye ya, sebagai guru politiknya. Pada titik ketika kita melihat Prabowo mulai bersatu dengan Jokowi, pada saat itu kita jarang melihat Pak Prabowo temperamental dan kita bisa melihat Prabowo berjoget. Kita bisa melihat Prabowo lebih banyak senyum, termasuk menurut saya sesuatu yang akhirnya melekat sebagai identitas baru dari Prabowo, dia sudah lebih bisa menjadi seorang politisi. Termasuk apa yang dikemukakan dalam kongres ini yang menurut saya menunjukkan tingkat kematangan berpolitik Prabowo dalam berdramaturgi, hadir dalam sebuah acara, dia bisa mengerti psikologis dari hostnya seperti apa dan terasa sangat personal. Itulah yang menyebabkan dimulai dengan mencairkan suasana dengan tahu saja intelnya saya sayang dengan gajah. Padahal kalau publik taunya dia sayang kuda gitu ya Pak Prabowo gitu kan, karena senang sekali berkuda. Atau sayang Bobby. Atau kucingnya maksudnya. Bobby kucing Bobby ya. kucing ya. Bukan Bobby yang. Iya, Bobby kucing. Salah ngomong aku. Tapi itu menurut saya satu hal yang memang dimiliki oleh Prabowo gitu ya. Sangat terkesan personal, dan kalau kita lihat ketika hadir di acara-acara partai lain pun Pak Prabowo selalu menyelipkan ice breaking statement yang menurut saya dulu tidak dimiliki dalam kemampuan komunikasinya. Dan tadi di awal sekali sebelum ngomong saya sayang gajah, Pak Prabowo juga bilang yang lain hati-hati nih. Ini hati-hati karena PS-nya atau hati-hati karena Enggak lah, saya masih menganggap itu pujian. Masih juga, pujian ya. Basa-basi politik yang memuji, yang mengatakan, partai ini kecil tapi dia sudah memilih nama gajah, logo gajah, targetnya besar loh. Di belakangnya ada Jokowi loh. Dan kalau saya nggak tahu tadi diputar atau enggak ya, ada sebuah ungkapan lain dari Pak Prabowo, sini saya bingung. Partainya kecil tapi menterinya banyak gitu. Ada. Nah, karena sudah disinggung, kita coba langsung putar aja omongan Pak Prabowo terkait hal itu. Apa ujungnya kita ini semua fusi aja ya? Jadi satu partai gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti nggak demokratis. Nggak apa-apa. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita beberapa berbeda, tapi kita bersatu dalam cinta tanah air. Kita kompetisi baik, boleh dan harus. Selesai kompetisi, kita bersatu mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ini demokrasi Indonesia yang sebenarnya. Wakil Menteri Kebudayaan, Saudara Giring Ganesha. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Saudara Isyani Bagus Oka. Ini gimana sih PSI kan partai masih kecil kok di kabinet banyak sekali.
Belum ganti logo aja sudah pengaruhnya kayak begini. Gimana ganti logo itu? Kayak ngelihat sisi lainnya Pak Prabowo. Pak Prabowo semakin kesini semakin jenaka gitu ya kelihatannya ya. Iya, semakin menikmati suasana riang gembira setelah jadi presiden gitu. Oke, tadi kan udah aku puterin nih, requestnya udah aku puterin. Nah silakan disambung yang tadi soal masih partai kecil tapi kok udah banyak orang di kabinet, 3 paling enggak ya? Pertama dengan datangnya Pak Prabowo Hmm. di partai yang tidak lolos parliamentary threshold itu kan sudah sesuatu. Ya, Di luar kota loh acaranya, betul. bukan di Jakarta tempat Pak Prabowo bernaung gitu ya. Dimulai juga dengan sebuah simbolisasi datang ke rumahnya Pak Jokowi bersilaturahmi. Artinya kan memang ini sebuah ungkapan dengan penuh kesadaran yang diungkapkan juga secara eksplisit dengan mengatakan hati-hati lu partai lain. Lalu kemudian partai masih kecil kok menterinya, wakil menterinya sudah banyak. Ya artinya kan memang ini sebuah ungkapan yang menjustifikasi juga. Partai ini memang partai tanda kutip entah besar di belakangnya atau berpotensi menjadi besar karena ada sosok besar di belakangnya. Mantan seorang presiden. Kalau pertanyaannya kemudian adalah apakah ini bisa diartikan bisa menjadi saingan atau malah menjadi partner yang seirama, waktu juga yang akan menjawab. Itu pasti nanti akan masuk ke pertanyaan itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana pertunjukan yang dilakukan oleh PSI dengan memunculkan nama Jokowi, Jokowi akhirnya menyatakan akan mendukung penuh, hadirnya presiden, ada juga Pak Jokowi, ada juga Wakil Presiden Mas Gibran, ada juga beberapa ketum. Artinya memang PSI di situ ingin menunjukkan bahwa kami siap menjadi partai besar dan di belakang kami ada sosok besar bernama Jokowi. Jadi dan Pak Prabowo sangat menyadari itu juga gitu. Bukan ini ya, saya mikirnya ini sindiran atau bukan sih gitu ketika ngomong partai kecil tapi di kabinet juga udah banyak. Ibaratnya kan 2 wamen 1 menteri kan Mas Menhut kan? Iya. Mas Raja Juli. Raja Juli Antoni. Saya kira awalnya nyindir itu, bukan ya? Iya, dalam konteks memaparkan sebuah anomali iya. Harusnya partai dengan perolehan seperti ini nggak segini loh, kira-kira gitu kan. Tapi ketika akhirnya saya memutuskan seperti ini, artinya kan saya mengakui memang ada sesuatu yang lebih besar dibanding perolehan elektoral dari PSI. Ya, mungkin bisa kita artikan inilah bayaran politik saya kepada mungkin bukan kepada PSI tapi orang yang ada di belakang PSI. Pak Jokowi. Ya padahal kan udah dapat wakil presiden. Iya, harusnya udah cukup tapi ya udahlah ya. Itu bahasan lain, tema lain. Soal fusi partai. Ya. Jatuhnya candaan sebetulnya. Demokratis segala gitu, Pak Prabowo itu. Tapi agak-agak saya mencoba menangkap begini. Semangatnya Pak Prabowo itu kan pengen merangkul semua jadi satu gitu kan. Cuma mungkin beliau menyadari mungkin bisa benar bisa salah. Kalau di dalam semua juga demokratisnya nggak ada gitu kan. Gimana? Pak Prabowo menurut saya dalam beberapa statementnya memang menunjukkan tafsir yang berbeda dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan pasca reformasi terkait dengan menerjemahkan demokrasi dan pemilu. Kalau kita lihat Pak Prabowo secara eksplisit mengatakan tidak setuju dengan pilkada langsung. Ya. Karena dianggap boros dan lain-lain. Itu kan kesepakatan kita pasca reformasi. Ketika Pak Prabowo juga berupaya walaupun mungkin dengan niatan baik ya. Untuk semuanya kalau bisa partai ikut bergabung dalam koalisi saya. Itu juga menurut saya kan berbeda dengan tafsir kebanyakan akademisi, pengamat atau nilai-nilai demokrasi yang kebanyakan dianut ya dalam negara demokrasi bahwa ketika pemilihan sudah memilih pemerintahan harus ada partai yang di luar pemerintahan karena di situ akan terjadi yang namanya check and balances. Artinya ketika ada yang masuk dalam pemerintahan harus ada oposisi. Pak Prabowo melihat itu demokrasi liberal, demokrasi barat lagi-lagi agak berbeda. Yeah. Dan ketika berbicara mengenai tadi mengenai bergabungnya partai-partai dalam satu barisan misalnya, itu kan kita kembali akhirnya melihat tafsir Orde Baru. Ketika tahun 71 melakukan proses peleburan itu dari banyak partai hanya menjadi
tiga partai yang sebetulnya dalam kesepakatan kita lagi-lagi pasca reformasi itu satu hal yang berbeda. Tapi saya coba menangkap masih positif lah ketika Pak Prabowo nyindir dengan nanti dibilang tidak demokratis gitu. Artinya walaupun dengan terpaksa sepertinya beliau mencoba memahami juga bahwa itu sulit untuk dilakukan gitu ya. Dan sampai sekarang kelihatannya masih setia di luar adalah PD Perjuangan. Atau bagaimana Mas Toto melihatnya? Belum kongres. Iya juga, mundur dari April ya. Kayaknya sebentar lagi. Kayak. Kapan? Ah, ini saya suka nih kalau ada kayak gini-gini nih. Oh udah tahu wartawan Enggak lebih dulu. tahu. Katanya kan Agustus awal. Oh, katanya. Agustus awal. Karena analisisnya kan katanya paling tidak menunggu hasil dari vonis terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Yang kalau saya tidak salah baca di 25 atau 24 Juli besok. Akan dilakukan vonis dan dikeluarkan vonis. Setelah itu mungkin PDI akan melakukan kongres. Dan pertanyaan tadi harusnya akan terjawab mengenai apakah tetap di luar pemerintahan atau akan ada positioning baru. Wait, aku semacam begini, aku termasuk bisa dibilang kurang setuju atau bahkan nggak setuju ketika sikap itu dilandaskan pada putusan vonis. Karena itu jatuhnya akan transaksional. Menurut saya bukan karena vonis, tapi positioningnya bukan karena vonis, tapi kongresnya baru akan dilakukan pasca vonis. Karena Mas Hasto setahu saya masih Sekjen PDI Perjuangan resmi. Karena mungkin bagian dari satu kongres itu membahas soal otomatis nanti kan akan formatur terkait dengan Sekjen baru apakah tetap akan dipertahankan atau tidak. Mungkin lebih ke arah itu walaupun memang ada gosip-gosip kan ada kaitannya antara keputusan vonis dengan apakah PDI Perjuangan akan masuk ke dalam barisan pemerintahan atau tetap di luar pemerintahan. Walaupun saya mencoba berpikir positif, level Megawati dengan Prabowo harusnya sih kalau bernegosiasi pun nggak cuma tentang itu. Level mereka jauh di atas. Nggak cuma, berarti itu part of negosiasi. Mungkin saja kalau kita bicara politik praktis ya. Karena biar bagaimanapun Hasto adalah simbol dari orang kedua di PDI Perjuangan secara struktural. Dia sekjen. Dia di bawahnya ketua umum. Tapi apakah sebatas di situ? Menurut saya kalaupun terjadi negosiasi politik antara Megawati dengan Prabowo itu akan jauh lebih kompleks, lebih rumit dan beyond of that. Apa kira-kira yang bikin kompleks? Pak Jokowi kah? Lagi-lagi? Kita kembali ke nama itu kah? Kalau kita bicara realnya ya, selama ada Jokowi, menurut saya itu tembok penghalang utama secara psikologis buat Ibu Mega untuk bisa masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Masuk itu dalam arti harus bergabung ke suatu kabinet. Masuk dalam konteks kabinet sepenuhnya menjadi pendukung pemerintahan Prabowo ya. Artinya masuk dalam koalisi, declare koalisi ya, dan kalau udah masuk dalam koalisi apalagi sih bayarannya kalau bukan jadi anggota kabinet udah pasti itu. Tapi membaca sejarah seorang Megawati yang sangat menghormati peran oposisi ditambah lagi dengan bumbu bahwa ada penghalang secara psikologis dengan adanya Mas Gibran ataupun Jokowi. Kalau mau ditanya spekulasinya lebih ke arah mana, saya melihat Megawati apapun keputusan vonis dari hakim terhadap Mas Hasto, katakanlah kita coba kait-kaitkan, cenderung akan mengambil sikap ada di luar pemerintahan. Akankah itu ganggu hubungan baik antara, saya bisa katakan baik ya, antara Bu Mega dan Pak Prabowo karena setahu saya nothing happen. Loh, Pak Prabowo dengan Ibu Mega 2014-2019 kan berseberangan. Iya, berseberangan. Baik-baik saja. Baik-baik saja kan tapi kan. Nah, makanya itu. Kalau saya melihat bakal ganggu nggak sifat atau sikap oposisinya nantinya kalau itu yang diambil beneran? Kalau PDI Perjuangan akhirnya tidak masuk ke dalam barisan oposisi, pertanyaannya apa yang akan terjadi dengan check and balances kita? Itu yang menurut saya lebih sulit dan lebih mengerikan untuk kita coba bayangkan. Dan belum pernah ada sejarah terkecuali pada masa Orde Baru bahwa kita tidak punya pihak yang ikut mengawasi. Saya nggak mau menggunakan istilah oposisi deh. Tapi betul-betul semua partai dapat bayaran kursi menteri, dapat BUMN, dapat dubes dan lain-lain. Pada titik itu secara real politik kita tidak akan lagi melihat apa yang disebut dengan demokrasi dalam konteks check and balances tadi. Tapi kalau misalkan hanya PDIP yang di luar, Mas, kita lihat contoh Senayan deh, 7-1 gitu loh. Tetap aja sekeras apapun, selantang apapun, tetap aja mungkin mentok nggak ada buah apa-apa, hanya meramaikan pemberitaan, hanya bikin konten berita, saya bikin konten berita aja gitu loh.
Demokrasi punya yang namanya civil society, demokrasi punya yang namanya pers, demokrasi punya yang namanya mahasiswa, demokrasi punya yang namanya sosial media. So itu yang akan jadi temannya PDIP? Kalau Mas Reno ingat ketika bagaimana keputusan MK terkait dengan pilkada, sempat katanya balik DPR, lalu kemudian ingin mementahkan keputusan MK terkait dengan Kaisang ya saat itu. Saat itu kan kita lihat bagaimana tiba-tiba protes yang terjadi di sosmed bisa dengan cepatnya bergulir menjadi protes di jalanan Ya. dan bahkan membatalkan keputusan untuk kemudian dilakukan di DPR. Kalau kita ingat saat itu keputusan Pak Prabowo katanya ya, untuk kemudian membatalkan itu secara politik. Artinya memang kita tidak hanya bisa berbicara secara matematika atau hitung-hitungan kuantitatif saja dengan mengatakan cuma 15% PDI Perjuangan sama aja bohong gitu kan. Yang dibutuhkan adalah ada minimal, saya bukan hanya mengatakan PDI saja. Saya berharap sebetulnya kalau mau ideal ya, siapapun yang kalah pilpres, ada yang namanya PKB, ada yang namanya Nasdem, ada yang namanya PKS, konsisten dong. Kalau udah kalah, yang ngambil sikap positioning di luar. Dan walaupun suaranya tetap kalah dengan partai pendukung koalisi, KMP, tapi secara kualitatif isunya akan tetap bisa dimunculkan. Pro dan kontranya tetap ada. Terlihat ya. Perdebatannya akan tetap ada. Ketika secara kuantitatif akhirnya bisa dimentahkan dalam pengambilan keputusan, tapi publik sudah mendengar isunya dan terasa tidak masuk akal, menghina-hina akal sehat, ada kok hal-hal lain yang bisa dilakukan, ada kok instrumen demokrasi lain yang bisa dilakukan dan sejarah membuktikan itu. Aku sempat keingat beberapa waktu lalu ketika ada sikap protes turun ke jalan, bahkan sampai muncul narasi Indonesia gelap begitu. Ya. Kopi masih ada kan ya? Masih. Ya. Muncul narasi Indonesia gelap. Di acara PSI kemarin Pak Prabowo juga menyinggung itu secara tiba-tiba begitu ya. Sebelum komentar, kita lihat dulu apa yang akan dibilang oleh Pak Prabowo terkait dengan Indonesia gelap itu tadi. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ye. Indonesia cerah. So, what do you think? Ya, siklus orang yang sudah menjadi pemenang, berkuasa menjadi presiden dengan ketika beliau masih menjadi oposisi berbeda. Kalau beliau melihat rekaman-rekaman dirinya sendiri ketika menjadi oposisi dari rezim Jokowi, kita pernah ingat ada narasi Indonesia bubar yang diungkapkan oleh seorang Pak Prabowo. Dan itu sebetulnya kan kalau Pak Prabowo ingat adalah narasi yang dikeluarkan karena kecintaan Prabowo saat itu tidak berkuasa dengan mengatakan kalau Indonesia dijalankan dengan cara seperti ini bisa bubar. 2030 itu 2030. Apakah itu bisa dikatakan sebuah upaya untuk membuat Indonesia gaduh? Kan tidak. Tetapi ketika memang sudah menjadi presiden dan menjadi pihak yang berkuasa, mendengar kritik itu terasa sangat tidak enak. Dan kemudian dia bisa mengkritik perilaku yang ketika dia menjadi oposisi sebenarnya dia lakukan sendiri. Saya tidak ingin menyalahkan Pak Prabowo, tapi ketika berbicara mengenai Indonesia gelap,
menurut saya ada simplifikasi yang mungkin juru bisiknya itu menempatkan secara tidak tepat. Ini kalau saya coba berspekulasi ya, juru bisik? nggak ada yang tahu kita kalau namanya juru bisik kerjanya juga berbisik-bisik kita nggak tahu gitu ya, tapi bisikannya terdengar lah kira-kira gitu. Dekat berarti sama Pak Prabowo ya? Ya sudah pasti dong. Kalau kita lihat bagaimana memang, kalau saya mau berspekulasi ya, kan memang ada kasus hukum orang yang sudah masuk penjara, pengacara yang terkait ada tuduhan dan sudah bisa dibuktikan dia ikut membiayai. Ada media, ada narasi yang dimainkan, salah satunya terkait Indonesia gelap. Ya termasuk menyerang salah satu institusi penegak hukum lah, udah Mas Reno bisa tahu gitu ya. Jadi mungkin saja dia terlibat dalam konteks itu, riding the wave dengan menyerang pemerintah, menyerang penegak hukum untuk kepentingan kliennya, untuk kepentingan tertentu didasarkan pada jasa profesionalnya. Tapi apakah ketika terbukti ada pihak yang melakukan itu, lalu gerakan Indonesia gelap itu bisa dimaknai sepenuhnya sebagai bayaran? Tidak. Ada juga yang sifatnya organik, didasarkan pada kesadaran, rasa sikap kritis, rasa kecintaan terhadap negeri ini yang muncul dari teman-teman aktivis, dari teman-teman yang katakanlah memang peduli, akademisi dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya, ya saya berharap sekali juru bisik Pak Prabowo jangan dong memberikan masukan yang mensimplifikasi, sehingga Pak Prabowo akhirnya hanya ingin mendengar berita-berita bagus yang cerah-cerah saja. Padahal adalah sebuah fakta, seorang pemimpin tugas utamanya kan adalah mengubah yang masih gelap menjadi cerah. Kalau semuanya udah cerah, Indonesia cerah, nggak ada lagi yang perlu dilakukan. Pak Prabowo kan harus akui, sampai pengen menggelotorkan ratusan triliun untuk MBG, artinya kan standar gizi kita masih gelap. Something wrong di situ kan? Ketika Pak Prabowo dengan ambisi besarnya ingin mengelola lewat sebuah sovereign wealth fund baru bernama Danantara, artinya pengelolaan keuangan kita kan masih gelap selama ini. Ketika di sektor hulu sampai ada upaya membangun food estate, terlepas berhasil atau tidak, artinya kan upaya pengolahan di sektor pangan kita selama ini masih gelap. Nah, itu yang menurut saya semoga tidak disimplifikasi oleh pihak-pihak yang kita ngerti ya. Seorang presiden ini kan dengan semua kesibukannya, dengan sebuah besarnya masalah yang harus dia amati dan dia pahami, akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi yang masuk itu benar atau tidak dan valid atau tidak. So it depends, juru bisik itu tadi harus benar-benar wise enough untuk mengatakan something ke Pak Prabowo. Ya, penyakit terbesar dari seorang pemimpin yang harus dihindari nomor satu adalah jangan sampai terjebak pada sindrom asal Bapak senang, termasuk informasi ABS tadi. Karena bagaimanapun ini masih periode pertama Pak Prabowo, kalaupun salah menyikapi mungkin ini akan berdampak pada 2029 itu tadi. Kalau kerjanya kan memang masih 7 bulan. Pak Prabowo kan juga pengen jadi presiden karena menyadari banyak yang gelap gitu kan. Kalau istilah Pak Prabowo dulu bocor, banyak hutang gitu kan. Artinya kan memang ada sesuatu yang gelap dan saya terus terang menyesalkan statement seperti itu. Oke, terakhir kita ke visual pertemuannya Pak Prabowo ke rumah Pak Jokowi. Mungkin bisa sambil ditampilkan, nanti kita juga bisa sambil komentarin Mas Toto. Sambil ditampilin aja, langsung ke visual yang terakhir aja Den, ke nomor 9. Nah, ini adalah ketika Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi langsung ke rumahnya. Ini momen keduanya bertemu. Mas Toto, menyambung tadi analisis Mas Toto, kalau misalkan masih ada Pak Jokowi di situ maka akan membuat PDIP ataupun Bu Mega dan seterusnya di situ tidak akan masuk begitu. Kalau saya mencoba menggambarkan secara umum, ini kan seperti cinta segitiga, Mas. Antara Jokowi, Prabowo dan Bu Mega. Bisa dianalogikan seperti itu. Jalan tengahnya terus harus, apakah ini ketiganya bisa tetap bersama-sama atau harus ada satu yang kemudian lepas atau seperti apa? Kalau saya selalu berbeda mengambil sikap mengenai pentingnya persahabatan, romantisme di antara para dewa-dewa politik ini dalam majunya demokrasi kita. Demokrasi itu jangan kita sederhanakan bahwa akan terjadi sebuah perkembangan yang lebih baik buat demokrasi ketika
elit-elitnya sering ngopi, elit-elitnya saling puji. Gak ada, demokrasi itu berisik, demokrasi itu perdebatan, demokrasi itu perbedaan yang diperdebatkan, tetapi harus memiliki argumentasi. Ya. Kalau semuanya adem-adem saja, kalau semuanya sangat romantis, dan semuanya bisa kemudian diselesaikan di panggung belakang sambil ngeteh dan sambil ngopi, yang terjadi adalah kong kali kong. Pada titik itu malah demokrasi nggak terjadi. Buat saya malah itu berbahaya buat demokrasi. Makanya saya tidak setuju dengan sebuah upaya untuk memaksakan bahwa elit-elit ini harus kemudian sering ketemu, bikin President's Club. Lalu kemudian mereka harus satu suara. Yang akhirnya kalau diterjemahkan menjadi ya udah gabung aja jadi satu partai. Ya udah gabung aja dalam satu barisan koalisi. Dengan sendirinya demokrasi hilang malah ketika itu terjadi. Kita belajar dari Amerika Serikat. Apakah Donald Trump dengan Barack Obama akur? Enggak sama sekali. Apakah Joe Biden dengan Donald Trump akur? Tidak sama sekali. Bahkan di antara sesama mantan presiden yang satu partai pun itu seringkali berbeda pendapat. Konflik, ya. Tetapi selama itu disampaikan dalam konteks perbedaan sikap yang didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan masyarakat, itu malah yang bagus buat kita. Ketika elit ini terus berdebat, tapi berdebat dan bertengkar karena aspirasi konstituen yang berbeda-beda, menurut saya malah pada titik itu demokrasi terjadi. Tapi catatan, kalau bertengkarnya karena urusan pribadi, nah itu yang nggak bagus. Nah silakan masyarakat yang menilai. Pribadi itu contohnya gimana? Kan Mas Toto kan Ya juga rasa part of- sakit hati didasarkan pada urusan-urusan yang tidak terkait dengan rakyat lah. Itu kan rakyat yang masyarakat bisa yang menilai lah. Jadi based on aspirasi selama debatnya substantif, begitu memperjuangkan aspirasi konstituen mereka dan sebagainya, it's okay. Itu yang terjadi Mas Reno. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi pada Gak boleh gini dong ya berarti ya? Iya nggak boleh. 2024 bersatunya Prabowo dengan Jokowi sebagai mantan rival. Kalau dalam konteks itu diterjemahkan dalam konteks ada sebuah pemikiran yang tadinya berbeda, tapi karena sebuah dialog kemudian itu bisa disatukan menjadi sebuah pemikiran besar baru. Bersatunya dua sosok ini luar biasa. Tapi kalau diartikan menjadi oke, Pak Prabowo bisa bersatu dengan Pak Jokowi karena kemudian diberikan jabatan Menhan. Lalu kemudian Pak Prabowo membalas ketika jadi capres, Pak Jokowi diberikan jatah anaknya menjadi cawapres. Itu bukan bagian dari harmonisasi elit yang baik buat demokrasi. Oke, semoga ini kita didengar begitu ya sama Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega mungkin. Sama Juga semuanya. kan, semuanya ya. Pak SBY. Pak SBY, udah sembuh belum ya Pak SBY? Udah ya harusnya ya. Udah. Get well soon Pak SBY ya. Oke, terima kasih Mas Toto udah mau diskusi, Makasih, udah Mas mau Reno. kasih sudut pandang, udah mau minum juga, udah mau ngopi, jajannya nanti di sana. Kita lanjut habis ini. Kita jumpa lagi saudara di Liputan 6 Talks berikutnya. Jangan kapok untuk pantengin di YouTube Liputan 6 SCTV karena selalu ada insight-insight yang akan kami coba hadirkan ke hadapan Anda. Saya Reno Reksa pamit, salam SCTV.